Saya lupa. Oh iya. Sudah lupa. Biasanya saya suka menjawab soalnya. Oh iya. Betul yang apa? Yohan lagi belajar main ludruk. Iya, ini mau ludruk, tapi saya belum coba diajari tadi. Habis ini kayaknya diajari ludruk ya. Termasuk jual-julinya ya? Iya dong. Oke, Vina. Ya. Narasumbernya udah siap ya? Sudah lengkap semuanya. Nanti saya tunggu loh, Pak. Oke. Baik. Ya, selamat sore profesional Singgul Trijaya. Bangga sekali saya Wina Anima sore hari ini karena topik Renaissance Surabaya kali ini adalah sesuatu yang sangat dekat dengan kebudayaan, kesenian, bahkan juga kehidupan orang Surabaya. Dan sore hari ini saya dikelilingi oleh para seniman, para budayawan dari Surabaya. Saya perkenalkan saja. Yang pertama, yang sebelah saya ini terakhir saja. Saya perkenalkan dulu ada Mas Rangga, Sekjen Dewan Kesenian Provinsi Jawa Timur, kemudian Mas Rimura, Wakil Ketua Dewan Kesenian Jawa Timur, juga seniman ludruk ada Cak Lupus, ada Mas Dedi juga, dan ini kayaknya pawang atau ketua suku saya nggak tahu Mas Taufik Monyong. Selamat sore semuanya. Selamat sore. Sekolah. Kayak PAUD. Katanya Cak Lupus semuanya. Bicara ludruk ini kayaknya nggak cukup ya kalau waktunya cuma nggak sampai 1 jam ini ya. 15 menit cukup. Oke. Saya lulus aja yang ngomong. 15 menit ini kita sudah menit ke-16 jadi udah selesai. Profesional Singgul Trijaya, silakan Anda yang peduli dengan ludruk ya, termasuk juga yang sekarang ini jadi penasaran. Kalau saya mau lihat ludruk itu di mana sih? Tadi saya searching di YouTube itu banyak gitu loh. Tapi masa kayaknya miris gitu ya kalau harus nonton ludruk tapi nontonnya di YouTube. Nah, itu dia. Ada yang peduli, penasaran juga tentang keberlangsungan nasib kesenian ludruk di Surabaya ini, silakan. Teleponnya di 596 1047. Masih apa ya? Apa? 1047. SMS-nya 0811, juga WhatsApp 0811 33 1047. Iya. Namanya dulu Cak, siapa nih mau jelasin? Cak Lupus boleh. Nama ludruk itu dari mana sih? Nama ludruk. Ya. Kita coba kembali berangkat sebelum berbicara tentang ludruk. Jadi ludruk itu embrionya memang dari lerok. Berkembangnya lerok menjadi besut, setelah berkembang kembali menjadi sebuah kesenian ludruk. Jadi ada satu peristiwa bahwasanya dari lerok ke besut ke ludruk yang sekarang sudah kita ketahui bersama bahwasanya ludruk itu sebuah kesenian yang ada di Jawa Timur. Jadi kalau ludruk itu dibilang di Surabaya, saya pikir itu enggak benar lah. Jadi ludruk berangkatnya memang dari Jombang. Iya. Confirm ya, artinya ludruk Jombang. Tapi orang Surabaya juga apa ya, nggak segan-segan ngaku ludruk itu yang Surabaya gitu. Gimana Cak kalau ada yang itu salah kaprah ya? Bukan salah kaprah, memang perkembangan itu dari lerok ke besut ke ludruk. Jadi setelah itu menjadi ludruk, ada beberapa kota-kota besar yang itu ikut mengembangkan besut itu menjadi ludruk. Terutama kantong-kantong yang ada di Jawa Timur, yaitu Jombang, Mojokerto, Surabaya. Sampai Malang juga loh ya? Iya, sampai Malang. Kalau Gresik kayaknya nggak terlalu masuk di sana ya? Saya pikir kalau Gresik lain lagi. Karena itu tadi ya, di Jawa Timur ada kantong-kantong ludruk, terutama Jombang, Mojokerto, Sidoarjo, Malang, Surabaya, Pasuruan sampai Jember. Iya. Itu punya ciri yang sama nggak? Atau tiap daerah sama ludruknya tapi ciri khasnya beda? Saya pikir muatan-muatan lokal yang membedakan. Jadi terutama dari aksen gitu. Nggak mungkin kalau Malang itu sama dengan Surabaya, tapi secara global ludruk ya seperti itu. Jadi pakem-pakemnya sama ya, baik ludruk di Jombang, di Mojokerto. Cak Dedi, komentarnya? Ya, ketika melihat perkembangan sebuah ludruk, memang dikatakan Cak
lupus bahwa setelah pada level baru result baru lutut dan itu berkembang sampai hari ini pun yang namanya tidak hanya di Jombang, di Surabaya, di Malang, tapi berkembang sampai Madura. Madura juga. Ya, perkembangannya sampai lebih luas dan apa yang dikatakan Cak Lupus benar bahwa muatan lokal yang diangkat menjadi sebuah tontonan dan sebuah tuntunan dan sangat menarik. Dan apalagi ludruk yang ada di Mojokerto sampai hari ini pun masih tetap eksis dan namanya ludruk itu dan berkembang menjadi tokoh di mana-mana ketika pentas pun setiap hari. Setiap hari ya? Ya, itulah. Jadi nggak benar dong berarti kalau ada yang bilang ludruk itu sekarang sudah jadi sebuah seni yang langka karena jarang dijumpai, jarang dipentaskan karena Mojokerto justru bisa sampai tiap hari. Nah bagaimana dengan Surabaya, Cak? Ya mungkin kalau di tengah-tengah kota mungkin kita tidak bisa melihat, tetapi kalau di daerah Surabaya Barat mungkin masih ada hal kepercayaan kita mungkin 2 minggu sekali atau ada mantengan. Kalau ada acara-acara itu pasti mereka akan menganggap ludruk ketika di daerah mana kalau itu latar santri, Tubanan, masih ada. Berarti Cak Loko, Cak Deni ini jobnya masih banyak ya? Saya sebenarnya bukan pemain ludruk, tapi pemain ludruk. Iya. Terus juga namanya kesenian dan juga tontonan lainnya. Ini kan pasti ada bersaing juga dengan jenis kesenian lainnya. Katakanlah elektron atau dangdutan. Bagaimana kalau sekarang ini? Cak Taufik, jangan manggut-manggut aja. Ya, memang ini ada perubahan memang siklus sosial masyarakat sekarang ini yang memilih karena memang kesenian itu alternatifnya sudah banyak. Apalagi kita sudah masuk dunia IT ya. Dunia digital. Dunia digital, dunia medsos, semuanya itu. Orang akan melihat kesenian itu beragam. Jadi kalau semua lihat di lapangan, dengan becek-becek, nonton mereka lebih memilih di televisi. Lalu juga kadang-kadang daripada nonton keseniannya itu saja dia tidak. Ada yang ingin alternatif yang lebih seksi. Itu memang ada. Tapi sebenarnya kalau kita lihat bahwa ludruk ini sebenarnya ada sebuah bukan hanya sekedar tontonan, ada pemahaman, filsafat, ada perilaku, kadang-kadang juga ada respon sosial yang sebenarnya ditampilkan di situ. Bahkan ludruk tidak menutup kemungkinan biasanya ada kritik kepada government, kepada pemerintah, kritik kepada petugas-petugas pemerintahan, tapi mungkin kritik terhadap TNI, kritik kepada polisi, kritik kepada dinas kesehatan, itu biasanya ada. Walaupun itu kalau kita Pak Lupus itu biasanya Sanepa, Pasemon, lalu bentuknya macam-macam. Bentuknya juga saja dalam bentuk parian atau bentuk dalam juga tembang juga, tapi bisa juga dalam bentuk apaan. Jadi memang di situ kesenian ini sebenarnya lahirnya kan tidak sebagai pure hiburan, tapi ini kesenian ini lebih bersifat wacana-wacana politik yang diintai dalam bentuk kesenian. Jadi seperti apa? Pengungkapan dari arus bawah gitu ya, jadi problem sosial, problem masyarakat yang coba dimunculkan dengan kemasan kesenian. Bisa jadi problem, tapi juga bisa publikasi, bisa juga provokasi. Jadi fungsi ludruk pada waktu itu bukan sebagai hiburan, sebagai argumen masyarakat yang ditangkap, bisa juga provokasi karena kepentingan politik, lalu juga ada sebagai media kritik juga karena bukan pada waktu itu represivitas pemerintah pada waktu itu juga ada. Lalu juga ada elaborasi politik ya. Jadi kenapa juga TNI juga punya ludruk pada waktu itu, polisi punya ludruk, RRI kalau saya punya ludruk, NU punya ludruk. Mohon maaf saya sebutkan PKI juga dulu ada ludruk, PNI juga ada ludruk, bahkan PSI juga. Apa sebenarnya ludruk munculnya pada waktu itu sebagai sebuah medan agitasi propaganda sebagai provokasi masyarakat untuk melakukan sebuah perubahan-perubahan siklus. Itu sudah. Baik, ini sebuah pembukaan yang menarik, Profesional Simbol Trijaya. Nanti kita akan lanjutkan lagi, apalagi ini kalau kita melihat bahwa sejarah ludruk itu sebenarnya sudah sangat panjang kalau kita mau mundur ke belakang ya, Cak Taufik ya. Tapi pasti belakang. Gitu. Maju ke depan. Saya mestinya nggak pernah ya, mundur begitu aja. Baik, terima kasih kritiknya. Kita break dulu, silakan Hilman. Hilman tuh